sulit, terasa berat, terasa jauh sekali. Terasa sesuatu itu kayak sulit digapai, nggak bisa digapai. Kenapa ya seperti itu? Kenapa ada momen di mana kok nggak jadi-jadi, kok nggak terjadi-terjadi, itu kenapa? Ya itu tadi, karena ada identitas diri yang betul-betul melekat di dalam diri kamu. Ketika kamu punya sesuatu, punya uang atau segala macam, atau di titik kamu sekarang, kamu merasa bahwa, aduh ini kurang nih, aduh kenapa ya ini aku nggak punya. Ada rasa diri yang mengatakan, yang berkata dengan lembut bahwa aku merasa kurang. Orang alumni Bandan Revolution itu udah ngebuktiin dan terkonfirmasi, udah diwawancara juga sama Mas Hendra Ngajiroso dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya. Bahkan kemarin kita sempat wawancara 2 orang ya Mas Hendra ya. Ada seorang ibu dan ada seorang teteh gitu ya yang umur sangat muda, punya 2 anak yang biasanya dia hidup dalam kecemasan, kebingungan, rasa khawatir, rasa ketakutan, susah banget untuk bisa bahagia, yang ada ribet gitu istilahnya hari-harinya kata dia. Kebetulan ada anak 2 dan lain-lain. Tapi ketika dia mulai menyadari siapa diri dia mulai menyadari, oh ternyata realitaku terbentuk dari semua data-data lama nih, lapisan endapan emosi yang gak seharusnya ada di sini gitu. Dan ketika dia mulai mengambil keputusan, aku bukan ini, aku bukan yang ini, identitasku bukan ini gitu, aku bukan ini. Dan ketika dia mulai menyadari, satu ayat di kitab suci Al-Quran bilang, surat Al-An'am mengatakan bahwa hidup ini permainan dan hanya senda gurau belaka gitu. Jadi buat teman-teman yang masih dalam situasi yang belum nyaman, gak usah terlalu serius. Gak usah terlalu serius teman-teman. Ya, hidup itu sangat membahagiakan sebetulnya dan itu menjadi hak hidup semua orang untuk mengalami kebahagiaan dan kelimpahan. Dan caranya sangat gampang sekali. Lalu jika ada pertanyaan nih, Teh Febi gimana ya? Aku belum ada uang, belum bisa ikut kelas, belum bisa ikut ini, belum bisa ikut itu. Nggak apa-apa juga di video YouTube yang ada ya di YouTube itu kan banyak. Teman-teman boleh dan bisa mulai dari sana. Nanti pelan-pelan terhubung dulu dengan materi, tahu dulu siapa diri kamu. Baru nanti suatu saat kita pasti akan ketemu. Terus aku mau tahu nih, Kang Hendra, yang mau ketemu aku di Bali siapa? Ada nggak yang mau? Yang kebetulan belum daftar. Ada yang mau nggak? Coba kalau ada, boleh diketik dong di komentar. Mau. Ada nggak yang mau ketemu aku nih? Mau teh, katanya Biar nih seru. ada. Oke. Mau ya? teh. Mau. Tapi yang dipeluk cuma cewek ya. Iya, kalau cowok cewek boleh ya. dapat pelukan teteh, kalau cowok dapat pelukan Mas Hendra Ngajiroso. Peluk cowok. Teman-teman, jadi tanggal 20 itu gimana ya? Aku aja sama Mas Hendra nih, dari sekarang nih udah ngerasain vibe-nya ya Mas Hendra ya. Jujur aku untuk tanggal 20 tuh udah exciting banget, padahal ini masih tanggal 10. Masih 10 hari lagi gitu. Iya. Tapi kita tuh bener-bener kayak sukacita banget gitu untuk mempersiapkan ke sana. Aku udah kebayang, wajah-wajah bahagia alumni-alumni dan teman-teman yang secara umum datang ya, masyarakat luas yang akan hadir gitu. Karena kita dipersatukan dengan keinginan dan kerinduan yang sama, Mas Hendra. Itu yang kayaknya nggak kebayar deh sama apapun. Kehadiran teman-teman dari kota-kota masing-masing terus mau meluangkan waktu loh Mas Hendra, beli tiket ke Bali loh, nyebrang pulau loh dia, apalagi yang di Swedia, yang di Swedia tuh aku ngecek hampir 24 jam loh Mas. Dia terbang dulu dari Swedia ke Belanda, dari Belanda dia nggak ada yang langsung direct ke Indonesia, katanya dia transit dulu di Malaysia, terus dari Malaysia dia baru ke Bali. Itu very best effort gitu. Jadi di luar negeri harus testimoni. Harus ada 2 orang itu kayaknya nanti kita berikan tempat seru gitu untuk mereka bercerita. Karena 2 orang itu manifestasi seru juga tuh.
Yang satu manifestasi kedamaian, kebahagiaan, yang satu lagi manifestasi yang sesuatu yang sebelumnya dia pikir ini akan sulit dan ternyata mudah gitu. Jadi di sini Kang Hendra Nugraha, aku mau kasih tahu. Sebetulnya rumus hidup itu simple banget Mas Hendra. Sangat simple banget Mas Hendra. Start simpelnya ada di mana? Satu, kenali aja dulu diri kamu siapa. Bahwa hak hidup semua orang bahagia dan berkelimpahan, kamu kelimpahan itu sendiri. Segalanya udah ada tersedia buat kamu gitu. Tapi masalahnya, kalau identitas dirinya belum selaras Mas, belum frekuensinya sama, ini nggak bisa nyampe. Nggak bisa teralami. Makanya tadi Mas Hendra spill. Kenali 3 judul tentang self concept tadi. Jadi cuma 3 doang sebetulnya nih, gampang banget. Tentang konsep ini, tentang self image, ya, self ideal, self esteem. Nah, udah deh, pegang deh 3 ini. 3 ini aja udah. 3 kan gak gampang, nggak susah ya. 1, 2, 3 gampang. Dan itu akan bisa dipegang sama teman-teman seumur hidup. Ya, nggak hanya dipegang sama teman-teman seumur hidup, bisa diwarisin nih Mas Hen ya. Bisa diwarisin buat anak-anak cucu kita, buat adik kita, buat semua orang yang kamu sayang deh. Seru-seruan aja udah. Itu bonus buat teman-teman yang ada di Bali sih. Ya, dan appreciate kita karena mereka kalau yang di luar Bali kan udah nyebrang pulau. Iya. Paling nggak dapat hadiah lah 3 judul self ini. Karena ini adalah esensinya. Nah, aku mau cerita gini. Kang Hendra. Aku mau cerita gini. Kang Hendra Nugraha, aku mau cerita. Jika seseorang, coba ya, kita diskusi sedikit ya sama teman-teman ya, oke? Oke, Teh. Jika kamu selama ini, Teh Feby aku udah afirmasi, tapi kok nggak jadi-jadi? Teh Feby aku udah pakai nih cara meditasi nih Teh, tapi kok belum manifest juga? Teh Feby aku udah ini nih, udah melakukan tirakat misalnya, tapi kok belum juga? Bahkan misal Teh aku udah kuantum jam Teh, tapi kenapa belum? Itu kenapa kira-kira? Ini kunciannya nih. Waduh, sebetulnya ini bocor halus ini. Kenapa tuh, Ini Teh? bocor halus ini sebetulnya. Jadi, ada satu identitas lama yang kamu percaya itu kamu. Misalnya apa? Pernah nggak teman-teman mengatakan ini? Aku tuh kayaknya dimanfaatkan. Kayaknya aku terlalu baik, nih aku jadi dimanfaatkan. Ada rasa diri menjadi mental korban. Pernah nggak coba? Yang pernah siapa? Coba ketik di komentar. Ada nggak pernah merasakan itu? Atau ada nggak rasa hati di lubuk hati yang paling dalam yang sangat halus banget? Itu dia bagaikan shadow. Banyak nih, Teh. Aku Tuh, pernah ya. katanya. Bagaikan shadow diri kita atau bayangan diri kita. Shadow diri kita itu bukan kita. Shadow diri kita itu apa? Hati kecil atau sesuatu suara nih di dalam yang selalu bilang kayak gini. Misalnya kita mau kuantum jam 10 juta. Udah nih mau kuantum jam. Tiba-tiba shadow itu, suara lembut kecil dan halus di dalam itu, dia bilang gini, lah gak akan mungkin bisa. Nah, pernah gak ada yang ngerasa gitu? Bukan halus lagi, Teh. Keras banget katanya. Bukan Suaranya. suaranya keras ya, gak halus lagi ya. Udah nggak halus lagi. Atau gini teman-teman, ini pembicaraan seru nih. Aku jarang banget nih ngobrol kayak gini nih. Teman-teman misalnya belum ada mau manifest jodoh nih. Udah kuantum jam misalnya. Ada mau manifest sesuatu. Udah nih, udah afirmasi, udah journaling, udah nulis, udah udah semua cara kayaknya udah dilakukan nih. Udah, terus aduh kayaknya ini belum lengkap nih, mandi kembang misalnya, atau mandi garam misalnya. Kan ada tuh yang kayak gitu, mandi kembang, mandi garam. Terus ada lagi yang grounding mungkin. Terus ada lagi yang meditasi 40 hari. Kalau udah ke 39, kalau lupa dia harus ulang lagi. ke hari pertama gitu. Terus kemarin bahkan ada cerita tuh dari alumni, cerita sama aku, ada juga sisi yang dia harus lakukan selama 90 hari. 90 hari dia pantangan makan tertentu misalnya. Kalau misalnya batal, dia harus ngulang dari ke 1. Di sini coba deh teman-teman renungin semua. Kenapa ya manifestasi terasa memberatkan gitu. Terasa sulit, terasa berat, terasa jauh sekali.
terasa sesuatu itu kayak sulit digapai, nggak bisa digapai. Kenapa ya seperti itu? Kenapa ada momen di mana kok nggak jadi-jadi, kok nggak terjadi-terjadi? Itu kenapa? Ya itu tadi. Karena ada identitas diri yang betul-betul melekat di dalam diri kamu. Ketika kamu punya sesuatu, punya uang atau segala macam, atau di titik kamu sekarang, kamu merasa bahwa, aduh ini kurang nih, aduh kenapa ya ini aku nggak punya. Ada rasa diri yang mengatakan, yang berkata dengan lembut bahwa aku merasa kurang, aku menderita, aku sedih, aku ketakutan, aku kebingungan, aku keresahan, aku khawatir. Nah, itu tanpa sadar itu jadi shadow-nya kamu, jadi bayang-bayang kamu yang menutupi kelimpahan dan kebahagiaan itu harusnya hadir dalam kehidupan kamu. Jadi seakan kayak kita hidup terus ada filternya gitu loh, Kang Hendra. Jadi misalnya kita di sini nih, ini mata kita, lalu ada filter nih di depan nih. Jadi mau pakai afirmasi apapun, mau pakai gaya apapun, kalau si identitas dirinya itu, baju identitasnya itu masih baju kekurangan, masih baju dalam rasa tidak layak, tidak mampu, rasa menderita, rasa sedih, ya itu yang dipantulkan. Dia kalah itu. Teknik-teknik itu tuh jadi serasa berat gitu. Nah itu yang mau kita obrolin tuh di tanggal 20. Jadi kalau misalnya teman-teman TVB, aku nggak bisa terbang ke Bali TVB, nggak bisa nyebrang. Nggak apa-apa, ikut online-nya aja. Ya, daftar online-nya aja. Bisa hubungi Ngaji Roso nanti adminnya. Daftar online-nya aja, kamu saksikan, kita sama-sama praktekin bareng-bareng. Untuk proses bagaimana pada akhirnya kamu betul-betul kenal, aware. Sebetulnya hidup ini tuh menggelar apa sih? Apakah kita harus mengejar cita-cita itu? Apakah kita harus effort banget gitu ngejar itu? Yang kamu kejar udah ada dan tersedia, gimana dong, Kang Hendra? Yang kamu kejar sebetulnya lagi nungguin kamu bahkan. Yang lagi kamu kejar, yang lagi kamu pengen, sebetulnya sedari awal udah ada, gimana? Role film diri kamu nih, kayak Kang Hendra nih, dalam role film yang saat ini seperti ini. Terus suatu saat kan pengen ada gambaran diri kamu yang lain kan? Kamu sukses, kamu bahagia, uang kamu segini. Nah si gambar citra-citra diri itu tuh udah ada sebetulnya. Jadi sebetulnya nggak perlu kamu kejar. Nggak perlu kamu kejar. Tapi izinkan identitas itu kamu alami. Identitas itu kamu rasakan sensasinya. Dan itu yang akan diceritain caranya. Dan lewat metode yang akan dibagikan nanti ya, scrub itu akan dibagikan, itu akan membuka caranya. Ya, dari mulai cerita canceling harus gimana nih. Craft itu kan CRAFT, craft. Canceling, apa yang harus dilakukan. Lalu replace, apa yang harus diganti dari belief-belief sebelumnya gitu. Lalu afirmasi, gimana cara afirmasinya yang tadi Mas Hendra bilang. Kita akan ceritain cara afirmasi terseru, tercepat, terbaru gitu. Ada afirmasi di situ. Lalu ada lagi F, focusing. Nah itu cuma butuh waktu sebentar doang dalam satu hari, memang ada momen tertentu tuh Mas. Yang jadi habit harian di focusing itu memang harus setiap hari, tapi itu cuma sebentar aja untuk focusing. Lalu yang terakhir train, itu dari kata training sebetulnya. Train itu citra diri yang kita mau kita latih dari sekarang. Bagaimana bahasa tubuhnya, bagaimana sikap kamu. Waduh, bocor halus lagi di situ. Kelewat. Jadi udah nanti pegang aja tentang 3 self itu ya, ada tadi yang udah disebutin tuh ya. Lalu bagaimana pada akhirnya metode ini akan dipadankan dengan metode terbaru, dan itu akan jadi persembahan terbaiknya Ngaji Roso deh di 2025 buat seluruh pecintanya dan seluruh penggemarnya, dan itu akan sangat seru banget kita bahas. Kamu akan punya sudut pandang yang lain ya, bahwa ketika kamu menginginkan sesuatu, nggak usah kamu melihat itu sesuatu yang jauh sekali. Jadi nantinya kebiasaan baru kita itu, Kang Hendra, tidak memohon, tidak memohon-mohon, tapi rasakan penuh itu sudah kamu miliki.
Tidak meminta, tapi alami rasanya bahwa kamu udah sampai di sana. Tidak berharap, tapi menyelamlah di dalam rasa itu, kamu sudah menjadi itu. Dan itu akan jadi kebiasaan yang berbeda dari sebelumnya. Yang tadinya kita begging me, aku mohon, nggak lagi aku mohon. Tapi rasakan sensasinya, lalu lepasin rasanya. Dan itu akan jadi habit baru yang sebetulnya udah dibuktikan sama begitu banyak alumni Abundant Revolution yang saat ini udah dalam manifestasi yang seru-serunya mereka. Gitu Kang Hendra. Oke. Masya Allah teman-teman. Kebayang kan, live aja udah sedalam ini loh. Apalagi nanti pas offline reuni itu, seru banget pasti. Seru banget. Ditambah materi yang baru teh ya. Itu tuh 1 tahun AR ya berarti ya? Betul, itu 1 Bertepatan tahunnya sama Abundant ini ya? Revolution. Oke. Pertama kali kelas batch 1 itu di 12 Desember 2025. Jadi udah genap 1 tahun. Makanya kita lakukan di kota yang Oke. sangat luar biasa Udah ya. nggak sabar katanya teh. Iya, aku juga nggak sabar pengen ketemu Sabar kamu, nih. pengen ngobrol sama kamu gitu. Ya, teman-teman yang belum memungkinkan bisa hadir online aja juga oke. Nanti aku juga akan menyapa kok secara online teman-teman nanti. Terus kalau memang teman-teman ada yang mau ikut kelas ya Mas Hendra di Desember ini itu tanggal 25. Iya, boleh. Ya, 25 Desember 2025 itu ada batch 22. Ada batch Oke. 22 di tanggal 25. Kapan Surabaya teh? Ini untuk kota-kota lain nanti kita Iya, ini teh ya. Jawa Timur kita Hmm. lagi pikirin kok untuk Jawa Timur. Iya. Jadi Abundant Revolution itu acaranya reuni Abundant Revolution itu Jakarta, Yogyakarta, Bali, next maybe Surabaya. Nanti kita buat ya. Dan kemarin aku juga udah rembukan sama Mas Hendra untuk pada akhirnya bikin Abundant Revolution Bootcamp. Semacam kayak ngaji Rosso Bootcamp gitu Ya, ya. kayak gitu. Dan itu diperuntukkan untuk semua adik-adik tersayang di usia 20-an lah ya. 20, 25, Jogja adik-adik. kapan teh? Jogja sudah. Kemarin, 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu itu Jogja. Jogja udah sayang ya. Tapi kalau teman-teman misalnya bilang, Teteh enaknya kumpul di Jakarta, Teh aku maunya di Jakarta. Di Jakarta kita ada ngaji Rosso retreat. Ya, retreat di Januari. Di Januari itu di Jakarta. Jadi bisa juga nanti ketemu di sana. Ya, teman-teman, bakal seru. Karena apa seru? Kita akan bercerita tentang diri kita. Kita akan bercerita tentang bagaimana kita menjadi arsitek kehidupan kita. Bagaimana pada akhirnya kita merancang ulang kehidupan kita. Dari yang sebelumnya dengan identitas lama, rancanglah dengan identitas baru. Yang lebih seru, lebih asik, lebih menyenangkan, lebih membahagiakan. Dan itu momen yang nggak akan pernah terlupakan pokoknya. Yang pada akhirnya kita bisa wariskan ke anak-anak kita nanti. Gitu Kang Hendra. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi untuk yang daftar tentang kelas dan reuni, semua infonya ada di bio ya. Ada di bio, nanti ada nomor adminnya. Yes. Oke. Kalau Kang Hendra sendiri kan alumni Abundant Revolution. Kamu Betul. batch berapa? Batch berapa ya? 4. Batch 4. Awal banget. Awal batch 4. Berarti pada saat Abundant Revolution ke-1 di Jakarta ikut. Ikut. Rasanya gimana? Iya. Seru kan? Seru banget teh. Terus yang kemarin di Jogja. Jogja juga ikut. Vibe-nya luar biasa. Dan teman-teman tahu nggak? Setelah acara Abundant Revolution, testimoni banjir. Banjir banget teh. Banjir testimoni. Jadi pecah tuh, rilisnya tuh wah keangkat banget tuh. Banyak banget lapisan endapan emosi yang terilis bersama-sama. Teman-teman bisa bayangin nggak ketika kita rilis sendiri, sama rilis ditemenin aku misalnya, sama rilis ditemenin aku dan juga bersama-sama. Waduh, 500 orang. Itu nuansanya, situasinya, rasanya, getarannya. Waduh, istimewa. Kebayang sih Bali sama magisnya teh ya. Magisnya Bali. Pulaunya aja udah magis Waduh, gitu. itu medan energinya. Betul. Seru. Sambil liburan ya teh. Sambil liburan. Vibrasinya sih kalau acara offline itu yang kita. Kerasa beda sih teman-teman. Betul. Kerasa beda banget. Aku ngerasain beda itu dari mulai di pagi Mas Hendra.
pagi hari kelas offline itu udah, waduh, itu udah, gitu, di kelas ya, di kelas batch 20 nanti itu. Teman-teman tuh, wah, aku saranin banget deh, teman-teman yang alumni udah pernah ikut kelas di batch online, biasanya kan yang online-online, rasain deh, sensasi offline, wah, pecah itu. Seru, karena beda ini updatean terbaru gitu, di penghujung 2025, dan itu amazed banget. Dan kita nggak berhenti nih. Aku dan Mas Hendra nggak berhenti untuk mensiarkan ini. Betul-betul very best effort ya. Kalau aku lihat Mas Hendra Ngajiroso ini, aduh luar biasa banget ini. Ke beberapa kota, ketemu sama teman-teman alumni untuk tahu perkembangan mereka, apa yang mereka rasakan, bagaimanakah mereka saat ini setelah mengenal kesadaran ini gitu. Sebetulnya ya kalau bicara kesadaran nih Mas Hendra, mau nggak dikasih judul Abundant Revolution juga bisa loh. Karena kesadaran itu sebetulnya tanpa judul. Sebetulnya tanpa judul gitu. Tapi kan jadi seru tuh kalau kita sebutin judul gitu. Dan pada akhirnya perenungan ini akan terkembali lagi sama teman-teman semua. Dalam hidup ini teman-teman udah puas belum dalam hidup yang sekarang? Coba aku mau tanya. Udah oke belum kehidupan yang sekarang? Coba bantuin jawab dong di kolom komentar. Udah puas nggak sama hidupnya sekarang? Udah bahagia belum? Belum Udah teh. mengalami belum? Kelimpahan itu mengalir effortless. Udah belum? Belum teh, katanya belum Belum. nih. Udah bisa seru 227 setiap hari belum? Belum teh. Ayo. Sangat mengenaskan katanya teh. Mengenaskan. Kalau situasinya seperti itu sayang, coba renungin. Bantu diri kamu sendiri untuk bahagia, boleh nggak? Ya, umur kita saat ini sudah di angka berapa? Coba sadari sama teman-teman. Nggak ada yang bisa nolong orang lain kecuali diri kamu sendiri. Ya, apapun yang terjadi sama kamu dalam momen sekarang, pahami kamu nggak sendiri. Pengetahuan ini akan selalu datang, hadir di hadapan kamu untuk bisa kamu sadari dan kamu cerna gitu. Bahwa pada akhirnya perenungan ini harus kamu lewati.